Mangga gedong, mangga kueni, pohonnya terbakar dimakan api. Sesulit apapun kehidupan hari ini, dengan semangat harus dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Nah, ini aku lagi nyiapin bahan-bahan buat masakan hari ini ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau masak menu yang super simple. Dan sebelum masuk ke masakan aku hari ini, aku mau kasih informasi sedikit ya. Kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku dan juga di fanspage aku di @bundatun_rumah_kayu. Jadi jika ada fanspage lain yang selain Bunda Tun Rumah Kayu, berarti akun tersebut adalah akun palsu karena aku nggak pernah upload aku di fanspage yang lain. Jadi teman-teman, kemarin ada yang nanya sama aku atau yang ngasih tahu gitu ya, Bun, tolong disematkan profil orang yang sudah mengambil video Bunda agar kami bisa membantu gitu ya. Oke teman-teman, aku akan sematkan untuk profil yang sudah mencuri video aku tersebut di di video ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat dan nanti mohon bantuannya untuk dilaporkan ya akun tersebut teman-teman. Buat yang punya Facebook nih ya. Jadi teman-teman, walaupun aku tuh udah sering banget gitu yang ngasih tahu di video aku teman-teman, terus-terusan sampai sekarang ini orang tersebut masih terus-terusan mengambil video aku. Jadi teman-teman, dia itu aku sering lihat gitu ya live-nya dia itu bikin live gitu di Facebook. Dia itu orang Jawa teman-teman. Jadi aku tahu karena dengar dari bahasanya, dan dia seorang laki-laki, dia itu sering banget live dan live-nya itu hanya memperlihatkan jalan raya doang gitu ya. Jadi mungkin orang ini tuh ya mungkin memang dia itu orang yang nggak baik ya. Kalau misalnya orang baik-baik nggak mungkin dia mencuri ya kan. Jadi pokoknya nanti kalian bantu cari aja teman-teman akunnya dan juga foto profilnya bakal aku sematin di layar ya. Jadi kalian bisa cek. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple. Jadi aku tuh kayak udah berasa lumayan lama gitu ya nggak masak sambal terasi. Atau kalau misalnya kami tuh orang Minang gitu ya, atau orang Melayu gitu, mungkinnya bilang itu sambal belacan. Jadi kali ini tuh aku mau bikin. Dan ini tuh cabai merah, terus juga bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit. Ini tuh aku goreng ya teman-teman. Tuh tadi juga aku goreng sekalian sama dengan terasinya. Tapi minyaknya sedikit aja karena memang minyaknya itu sekalian juga mau aku pakai buat ngeblender cabenya gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Yang penting yang penting bisa aja kegoreng gitu ya untuk si cabai dan yang lainnya. Nah di sini aku juga tadi sambil ngegoreng tempe tepung ya teman-teman. Jadi ya buat tambah-tambahan lauk aja. Dan ini juga nih teman-teman, aku lanjutin buat ngeblender si cabenya karena aku tuh lagi nggak mood banget buat ngulek ya. Sebenarnya kalau sambal terasi ini tuh enaknya tuh dia itu diulek dan juga teksturnya itu agak kasar gitu. Tapi di sini aku berusaha untuk bikin teksturnya itu tetap kasar, tapi ya aku blender gitu ya karena aku juga pengen masakan itu cepat beresnya gitu. Nah teman-teman, kegiatan aku memasak ini adalah kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Jadi tadi cabenya udah aku blender, terus langsung aku masukin lagi ke dalam wajan dan lanjut aku tumis lagi gitu. Karena kalau di rumah nih ya teman-teman, Pak suami itu lebih suka kalau misalnya sambal terasi itu setelah dia digoreng terus di blender itu lanjut digoreng lagi gitu ya. Nah itu Pak suami suka banget tuh. Tapi ada juga sih teman-teman mungkin orang yang suka gitu ya cabenya itu ya udah nggak usah ditumis lagi gitu. Nah kalau aku mah suka-suka aja gitu ya. Tapi kalau kata Pak suami cabenya itu tetap berasa kurang mateng gitu. Jadi kalau misalnya awalnya digoreng gitu ataupun direbus gitu kan, nah nanti dihalusin. Nah itu tuh bagusnya itu langsung ditumis lagi biar rasanya tuh lebih enak ya. Balik sih ke selera masing-masing aja. Nah tadi aku udah kasih garam dan juga kasih ajinomoto atau micin. Terus di sini aku kasih gula merah ya teman-teman. Aku nggak pakai gula putih karena memang aku ada stok gula merah. Jadi kalau misalnya sambal terasi itu dikasihnya itu gula merah, itu menurut aku lebih enak. Alhamdulillah teman-teman, untuk gorengan tempe aku tadi juga udah mateng ya teman-teman. Itu aku pisahin dulu, aku taruh di dalam piring. Itu udah cukup sih teman-teman ya buat tambah-tambahan lauk aja. Karena hari ini tuh aku mau bikin sambal terasi. Terus juga kalau untuk lauknya itu ada goreng ikan toman. Jadi di sini tuh bilangnya ikan toman.
Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu ikan toman itu apa, jadi dia itu mirip kayak ikan gabus teman-teman. Tapi dia itu lebih besar dan juga menurut aku agak-agak mirip sih, cuman bukan ikan gabus gitu teman-teman. Kalau di sini bilangnya ikan toman, dagingnya itu lebih enak dibandingkan ikan gabus. Jadi kemarin tuh Pak suami ada mancing teman-teman. Jadi Pak suami ada mancing, dapatnya itu ada ikan gabus sama juga ada ikan toman. Jadi ikan gabusnya dikasih sama kakak ipar aku dan ikan tomannya dibawa pulang karena memang ukuran ikan toman itu lumayan gede gitu teman-teman. Jadi 2 ekor ikan gabus dikasih ke kakak ipar aku dan 1 ekor ikan toman itu dibawa pulang gitu ya. Nah, ini dia ikannya. Aku tuh nggak ada video pas ngebersihinnya karena yang ngebersihinnya itu adalah Pak suami. Oke, singkat cerita ini sambal terasinya udah matang teman-teman, jadi udah agak dingin juga. Terus aku kasih perasan jeruk nipis. Ini aku kasihnya itu 1 buah jeruk nipis ya teman-teman, karena memang dia itu agak lumayan banyak gitu ya sambal terasinya. Kalau sambal terasi itu nggak apa-apa teman-teman, di rumah itu dibikin agak banyak karena memang Pak suami itu doyan banget. Nah, ini dia menu kami hari ini teman-teman, ada tempe goreng, terus juga ada ikan goreng dan sambal terasi. Itu kenapa tempe gorengnya tinggal sedikit karena tadi udah dicemilin sama anak-anak, terus juga tadi ada kakak ipar aku yang main dan aku tawarin aja buat dicemilin gitu ya. Jadi sisanya tinggal segitu. Oke, lanjut. Di sini tuh setelah habis masak aku tuh mau lanjut aja buat masak-masak dan di sini tuh kalian bisa lihat di belakang aku kenapa kok gelap, karena posisinya itu mati lampu. Nah, mati lampunya itu bukan karena memang mati lampu dari pusat PLN ya teman-teman, tapi kabel listrik aku itu terbakar. Jadi aku sedikit cerita teman-teman. Jadi tadi pas aku lagi masak ikan gitu ya, itu kelihatan kan kalau misalnya gelap, dan pas aku videoin menu masakan aku itu kan aku videonya di dekat jendela dapur karena memang posisinya itu dapur aku gelap dan mati lampu. Dikarenakan tadi sore gitu ya, maksudnya tadi kejadiannya gitu ya, tetangga aku itu ada ngebakar sampah teman-teman, dan sampahnya itu lumayan tinggi tumpukannya gitu ya, lumayan banyak juga. Jadi beliau ngebakar sampah dan apinya itu membumbung dengan sangat-sangat tinggi teman-teman. Akhirnya kabel aku itu kebakar sampai menyebabkan putus. Untung aja teman-teman kabelnya itu tuh nggak sampai ya meledak gimana-gimana. Aduh, beneran tadi aku tuh khawatir banget, sempat kalau itu meledak itu bakalan meledak banget sih sampai ke rumah gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi kami. Kabelnya itu tuh cuman putus dan kebakar kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada sih yang yang aneh-aneh gitu kejadiannya gitu ya. Dan tadi tuh langsung aja para tetangga aku tuh ngebantu buat nyiramin gitu teman-teman, untuk si kabelnya itu biar mati gitu ya, maksudnya untuk api-apinya juga. Dan pas posisinya aku lagi nyuci piring ini, Pak suami lagi ngebantuin tetangga aku itu buat ngebenerin kabelnya gitu ya. Dan alhamdulillah sih tetangga aku tuh bertanggung jawab ya teman-teman. Dia itu yang nyari kabelnya gitu ya, yang nyari tukang buat memperbaikinya gitu. Kalau misalnya ditanya respon aku gimana, apakah aku marah, tentu saja tidak, kan mereka bertanggung jawab gitu ya teman-teman. Jadi makanya aku tuh nggak ada bikin video lagi setelah aku nyuci piring, karena nggak bisa bikin video teman-teman karena di rumah itu gelap banget. Jadinya nyalanya lampu itu tuh udah pas mau maghrib gitu ya, bukan mau maghrib sih, udah maghrib sekitar 6:30 gitu baru lampunya itu bisa nyala gitu ya. Alhasil aku nggak ada bikin video lagi karena dalam rumah kondisinya itu gelap. Oke teman-teman, berhubung video yang sore hari itu durasinya pendek, jadi aku sambungin ke video keesokan paginya. Nah, ini aku lagi belanja ke pasar ya teman-teman. Ya biasalah ya, aku tuh belanja ke pasar ini barengan sama kakak ipar aku. Jadi kalau misalnya aku belanja itu kadang tuh seneng aja gitu ya, kalau misalnya belanjanya itu barengan sama kakak ipar aku, kayak berasa seru aja gitu belanja di pasar barengan sama temen atau sama saudara gitu ya, dibandingin sendiri sih menurut aku ya. Karena apa-apa itu bisa milihnya itu ya sambil ngobrol gitu, kayak berasa lebih enak aja. Nah, untuk cabai merah alhamdulillah teman-teman sekarang itu lagi turun, harganya cuma 5.000 seperempat. Jadi pokoknya kalau misalnya sekarang itu para pecinta cabai kayak bener-bener mungkin mukanya tuh sumringah gitu ya ngelihat harga cabai itu yang lagi bener-bener murah gitu ya. Biasanya masakannya tuh nggak pedas, sekarang tuh bisa dibikin pedas teman-teman karena cabai rawit ataupun cabai merah itu harganya lagi turun. Dan juga nih teman-teman, harga bawang naik gitu ya. Kalau misalnya harga cabai turun, harga bawangnya malah naik. Tapi nggak apa-apa kan, seimbang gitu ya. Jadi daripada sama-sama naik, itu kan bener-bener bikin kepala itu pusing. Jadi harga bawang merah itu agak turun, harga cabai merah dan cabai yang lain-lain itu agak maksudnya bawang merah naik, harga cabai turun gitu ya teman-teman. Nah, tadi aku tuh milih bawang, itu milihnya bawang Peking ya teman-teman, atau bawang India kali ya kalau misalnya orang bilangnya. Itu bawangnya tuh yang besar-besar teman-teman, jadi bukan bawang merah yang biasa gitu ya. Nah, itu harganya murah teman-teman, setengah kilo harganya itu berapa ya,
setengah kilo harganya itu 7.000 teman-teman. Jadi aku tuh belinya 1 kilo ya, tadi harga itu cuma 14.000 doang. Wah bener-bener ya. Tapi aku tetap milihnya itu ukurannya itu yang agak kecil dan sedang-sedang banget lah ya, karena kalau misalnya terlalu besar aku juga kurang suka teman-teman, karena aku tuh yang boros banget bawang. Jadi kalau milih bawang yang besar-besar pasti cepat banget habisnya. Ada yang samaan nggak nih teman-teman yang masak itu boros bawang? Boleh tulis di kolom komen ya. Tadi aku juga milih cabai rawit, itu tuh dibantuin sama kakak ipar aku, karena kebetulan dia itu nggak beli cabai rawit, katanya itu cabai rawit minggu lalu itu masih ada, karena di rumah mereka itu tim yang nggak suka terlalu pedas. Nah kalau di rumah aku sukanya itu yang pedas-pedas gitu, jadi aku beli cabai rawit, tapi tadi itu belinya 1/4 doang ya teman-teman, yaitu 5.000. Lalu lanjut di sini aku sama kakak ipar aku mau beli sayur, terus di sini aku udah pilih-pilih sayur bagian aku, kakak ipar aku juga milih sayur yang buat dia gitu ya. Di sini aku ada beli daun bawang, ada beli sawi, ada beli kacang panjang juga. Jadi teman-teman kalau sayur-sayuran di sini tuh per 2 ikat itu 5.000 harganya ya. Aduh maaf agak keselak. Jadi harganya tuh 5.000. Nah di sini aku juga beli genjer nih teman-teman. Awalnya sih agak ragu, tapi kok kepengen banget rasanya gitu ya, tumis genjer, ditumisnya itu pedas pakai cabai rawit, kayaknya enak gitu. Jadi aku memutuskan untuk beli genjer. Nah di sini aku beli genjer, beli sawi, beli kacang panjang, dan juga daun bawang sama daun sop itu habisnya 10.000. Oke teman-teman, tadi setelah milih sayur perut kami terasa lapar. Di sini aku sama kakak ipar aku mau makan dulu. Ini aku lagi mesen lontong pecel, tapi nggak pakai sayur ya teman-teman, karena aku lagi nggak pengen makan sayur, jadi cuma lontong sama mie doang. Dan teman-teman kalian jangan salfok sama aku ya. Ini aku lagi ngobrol sama kakak ipar aku, dan di sini aku cepetin videonya ya. Jadi kelihatannya kok kayak rakus banget gitu ya makannya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku tuh ya kalau ke pasar itu teman-teman, sebenarnya aku tuh seneng banget kalau misalnya di pasar itu bisa makan gitu ya. Karena apa? Satu ya teman-teman, makan di pasar ini juga salah satu me time buat aku, yang kalau di rumah itu makan tuh jarang banget yang ngedapatin suasana yang tenang gitu ya. Karena kan sering direcokin sama anak-anak gitu ya. Jadi kalau pas aku ke pasar kayak gini, aku tuh makan dan suasana itu tenang, gak ada yang recokin. Masya Allah itu kayak udah jadi me time banget buat aku. Jadi kayak bener-bener kalau di pasar itu ya aku seneng aja gitu ya, kalau misalnya makan di pasar gitu. Karena terkadang itu ya teman-teman, ketika kita udah punya anak gitu ya, terus juga terkadang itu kita itu jarang yang liburan kemana-mana gitu ya, kayak kita ngopi atau makan tanpa gangguan, itu rasanya kayak udah seneng banget ya teman-teman. Mungkin ada yang samaan sama aku, kalau misalnya ada yang samaan boleh tulis di kolom komen. Oke lanjut lagi belanja. Tadi setelah makan aku tuh mau lanjutin buat belanja lagi. Nah ini aku mau beli jengkol. Jadi ini tuh harga jengkol udah agak lumayan turun sedikit lah ya. Kalau kemarin tuh bisa sampai 25.000 sampai 30.000 1 kilo. Kali ini aku mau beli, ini tuh harganya 18.000 teman-teman 1 kilo. Dan ini jengkolnya dibilang tua banget enggak sih teman-teman, cuman udah ada yang tua gitu ya, kayak bercampur gitu teman-teman. Jadi ada yang tua, jadi ada juga yang buat disambal, tapi bukan yang buat lalapan ya. Kalau buat lalapan dia kan masih muda banget. Nah kalau ini enggak teman-teman, udah agak keras gitu ya, cuman enaknya tuh buat disambal gitu. Jadi di sini tuh aku pilih-pilih yang jengkolnya itu memang agak besar-besar gitu ya, karena aku tuh pengen nyari jengkol yang tua gitu ya teman-teman. Ya walaupun dia itu tua tetap aja sih nanti itu disambel. Cuman kalau jengkol tua itu biasanya kayak lebih enak aja gitu ya kalau misalnya disambel. Cuman ya jangan sampai yang terlalu tua banget lah gitu. Oke lanjut lagi, di sini tuh aku mau beli bawang putih, karena tadi kan aku baru beli bawang merah ya, belum beli bawang putih. Sedangkan di rumah itu stok bawang putih itu udah tinggal sedikit ya, jadi aku mau beli 2 bonggol. Aku pilih-pilih gitu ya teman-teman untuk bawang putihnya. Tadi aku beli bawang putih, beli kunyit juga, sama beli kecombrang juga ya teman-teman. Cuman nggak semua aku videoin. Itu tadi totalnya habis kayak 8.000-an apa berapa gitu. Pokoknya untuk review harga itu aku akan kasih tahu di video selanjutnya pas aku food prep. Di sini aku lanjutin lagi buat beli tempe nih teman-teman. Aku nggak beli tahu dulu karena stok tahu di rumah tuh masih ada 2 biji sisaan dari minggu kemarin. Jadi ya udah aku pakainya yang itu aja dulu ya, aku nggak beli dulu. Lanjut di sini tuh aku mau beli ikan keranjang sama kakak ipar aku. Ini tuh sebenarnya kami tuh bingung teman-teman mau beli apa gitu ya. Tadi nanya ayam, harganya tuh masya Allah luar biasa mahal banget, sampai 30.000 teman-teman 1 kilo. Jadi ya udahlah kata kakak ipar aku, nggak usah beli ayam dulu, belinya ikan keranjang aja. Tadi tuh 3 ekor tuh 20.000 ya. Karena ikan keranjang tuh menurut aku enak ya teman-teman, karena kan dia udah direbus.
Lanjut lagi, di sini aku juga mau beli ikan asin dan ikan teri ya. Jadi di sini tuh aku beli ikan teri ya buat Pak suami. Karena kan Pak suami tuh suka banget sama ikan teri ya dibandingkan ikan hidup, teman-teman. Jadi aku mau beli ikan teri buat tambah-tambahan lauknya Pak suami. Ada yang samaan gak sih teman-teman, suami kalian tuh sama kayak suami aku, kayak kalau ikan yang hidup atau ikan yang pokoknya ikan-ikan hidup gitu kurang suka, tapi malah lebih sukanya tuh kayak ikan asin, ikan teri gitu ya. Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komen. Nah ini aku lanjut beli ikan rebus juga teman-teman. Tapi kalau ikan rebus ini sebenarnya Pak suami nggak terlalu suka, tapi aku lumayan suka gitu ya. Jadi aku beli aja. Siapa tahu nanti tuh butuh gitu ya buat tambah-tambahan lauk. Karena jujur aku tuh makan ikan rebus kayak gini aja sama sambal terasi atau sama sambal doang itu kayak udah enak banget. Dan selanjutnya lagi di sini tuh aku mau beli buah ya teman-teman. Jadi aku mau beli buah yang murah meriah aja. Aku tuh mau beli buah pepaya. Harganya itu 6.000 1 kilo ya teman-teman. Kalau di tempat kalian berapa nih harga pepaya itu 1 kilonya? Boleh tulis di kolom komen juga. Kalau di sini tuh harganya 6.000. Jadi ini aku pilih yang ukurannya tuh nggak besar-besar banget ya teman-teman. Ini tuh pas ditimbang sama si bapaknya itu 1 kiloan lebih gitu ya. Cuman kata bapaknya udah nggak apa-apa, bayarnya 6.000 aja gitu ya. Ya alhamdulillah teman-teman, belum sempat aku tawar tapi malah bapaknya yang menurunkan harganya gitu ya. Masya Allah. Di sini lanjut lagi, kakak ipar aku tuh mau beli rebung teman-teman, cuman aku nggak beli ya karena aku tuh mager aja kalau ngolah rebung yang kayak gini. Kalau misalnya pengen masak rebung ya mending beli yang udah direbus gitu. Tapi kakak ipar aku beli di sini tuh 3 biji ini harganya berapa ya lupa deh aku teman-teman. Padahal kemarin itu tuh kakak ipar aku ada bilang. Dan lanjut di sini aku juga mau beli sate sebelum pulang. Makasih ya teman-teman udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku untuk video review belanjaan dan food prep akan aku upload setelah video ini. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata aku yang salah yang kurang berkenan di hati kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.